Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error. Pada video kali ini kita akan masuk ke playlist baru, yaitu pemrograman Android. Untuk video pertama kali ini kita akan bahas dulu konsep dasar dari pemrograman Android. Apa itu Android? Android adalah sistem operasi open source berbasis Linux untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android dikembangkan oleh Google dan perusahaan lain yang dipimpin oleh Open Handset Alliance. Android menyediakan pendekatan terpadu untuk pengembangan aplikasi, yang berarti bahwa pengembang hanya perlu mengembangkan Android, sehingga aplikasi mereka dapat berjalan pada perangkat mobile yang berbeda, asalkan menjalankan OS Android. Google merilis versi beta pertama dari Android Software Development Kit atau SDK pada tahun 2007. Versi komersial pertama dari Android 1.0 dirilis pada bulan September 2008. Pada tanggal 27 Juni 2012 pada konferensi Google I.O., Google mengumumkan rilis versi Android 4.1 atau Jelly Bean. Jelly Bean merupakan update inkremental dalam fungsi dan kinerja. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan antarmuka pengguna. Source code Android didasarkan pada lisensi perangkat lunak bebas dan open source. Sebagian besar kode Google yang dirilis di bawah lisensi Apache versi 2.0. Kernel Linux mengubah lisensi versi GNU General Public 2. Jadi di sini Android adalah sistem operasi yang open source, jadi bebas digunakan dan dikembangkan. Ya, di bawah lisensi Apache versi 2. Sama seperti sistem operasi Linux, karena memang kernelnya juga Android menggunakan Linux dan sama-sama open source. Jadi bebas dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam smartphone. Yang kedua adalah tentang keuntungan pengembangan Android. Yang pertama ada open source. Jadi perangkat lunak Android berbasis open source sehingga pada saat pengembangannya akan sangat mudah. Kemudian banyak pengembang dan masyarakat yang lebih kuat, tumbuh di pasaran dan banyak penggunanya. Yang keempat, integrasi app internasional. Dan yang kelima, biaya pembangunan rendah, probabilitas keberhasilan yang tinggi, dan lingkungan pengembangan yang kaya. Jadi itulah keuntungan pengembangan Android. Android mulai berkembang ketika BlackBerry Messenger sudah mulai bisa digunakan di Android, sehingga para pengguna BBM yang awalnya menggunakan device BlackBerry mulai bermigrasi menggunakan device Android. Ya, karena pada dasarnya pengguna BlackBerry itu mengejar atau memanfaatkan BBM. Karena BBM sudah bisa digunakan di Android, maka perkembangan Android jauh lebih besar karena penggunanya semakin bertambah. Kemudian, karakteristik dari Android. Yang pertama adalah fitur yang ditawarkan dari Android adalah UI yang indah. Layar dasar sistem operasi Android menyediakan antarmuka yang indah dan intuitif. Jadi hal yang ditawarkan dalam tampilan Android lebih user-friendly atau lebih mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian konektivitas. Android juga menyediakan fitur GSM, Bluetooth, 2G, 3G, dan 4G. Ya, bahkan mungkin ke depannya karena konektivitas baru akan mulai dirilis, yaitu 5G, tidak menutup kemungkinan bahwa Android juga akan menggunakan teknologi tersebut. Kemudian masalah data relasional SQLite yang digunakan sebagai penyimpanan data di Android. Dan beberapa fitur lainnya yang bisa Anda lihat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya sejarah dari Android. Ya, dimulai dari Android versi 1.0 yang menggunakan API level 1 dan disusul dengan Android yang lain, ya, versi-versi yang lain. Nah, di sini istilah API level adalah pengenal unik untuk versi integer atau versi angka yang disediakan oleh versi dari platform Android.
Apa itu pemrograman Android? Pemrograman Android adalah pemrograman berbasis Java untuk membuat aplikasi pada device smartphone, tablet, maupun device lainnya yang menggunakan sistem operasi Android. Jadi pemrograman Android adalah pemrograman yang berorientasi kepada device bersistem operasi Android. Nah, di sini Anda bisa garis bawahi bahwa pemrograman Android menggunakan bahasa Java. Jadi bagi Anda yang sudah pernah belajar bahasa Java, menjadi keuntungan ya, karena sudah memiliki dasar mengenai pemrograman Java. Selanjutnya, prerequisite atau syarat untuk belajar pemrograman Android. Yang pertama adalah pemahaman tentang XML atau Extensible Markup Language. Yang kedua adalah Java. Jadi Anda harus paham dulu apa itu XML atau sudah pernah belajar tentang XML dan juga Java. Kita beralih lagi, apa itu XML dan bedanya dengan HTML? Menurut Wetry School, XML atau Extensible Markup Language adalah sebuah bahasa markup seperti HTML yang didesain untuk menyimpan dan mengantarkan data. Jadi di sini XML relatif mirip dengan HTML, ya, terutama untuk tag-tagnya. Cara penulisan tag hampir mirip dengan HTML. Perbedaannya adalah yang pertama, XML didesain untuk menyimpan dan membawa data, sedangkan HTML didesain untuk menampilkan data. Nama tag pada XML bisa diciptakan sendiri, sedangkan di HTML sudah baku, atau artinya nama tagnya sudah bawaan. Jadi kita harus mengikuti aturan dari HTML. Sedangkan pada XML kita bebas menentukan nama tag pada sintaks XML-nya. Kemudian ada beberapa contoh penerapan XML pada pemrograman. Yang pertama, XML digunakan untuk membawa data pada API seperti SOAP. Yang kedua, XML digunakan untuk membentuk struktur form pada pemrograman desktop seperti DLP, Lazarus, VB, GTK, dan lain sebagainya. XML juga digunakan untuk membuat layout aplikasi Android. XML juga bertugas untuk membentuk struktur proyek pada Java yang menggunakan Maven. XML juga sebagai format file SVG, DOCX, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh penerapan XML lainnya. Nah, yang perlu Anda garis bawahi adalah XML digunakan untuk membuat layout aplikasi Android. Jadi di sini kita menggunakan XML untuk membuat layout atau tampilan dari aplikasi Android kita nantinya. Jadi itulah kenapa kita harus memahami dulu tentang XML. Nah, di sini contoh dokumen XML bagi Anda yang sudah pernah belajar HTML mungkin akan sedikit familiar dengan struktur dari dokumen HTML tersebut. Nah, struktur dokumen XML-nya lebih rincinya Anda bisa lihat. Yang paling atas itu ada bagian deklarasi, kemudian ada atribut, sama seperti di HTML ada atribut. Ya, di situ contohnya ID, jabatan. Kemudian ada yang namanya elemen. Jadi elemen dalam tag XML pun sama, mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Kemudian ada isi elemen. Anda bisa baca keterangannya lebih lengkapnya di bawahnya. Kemudian kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Java. Apa itu Java? Java adalah sebuah bahasa pemrograman dasar dalam sebuah pembuatan aplikasi. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer ataupun berbagai telepon genggam. Kemudian bahasa Java ini bisa digunakan untuk membuat sebuah game atau aplikasi untuk perangkat lunak maupun komputer sekalipun. Salah satu penggunaan terbesar Java adalah dalam pembuatan aplikasi natif untuk Android. Selain itu, Java pun menjadi fondasi bagi berbagai bahasa pemrograman seperti Kotlin, Scala, Clojure, Groovy, JRuby, Jython, dan lainnya yang memanfaatkan Java Virtual Machine sebagai hostnya. Pada mulanya, untuk belajar ataupun mengenal bahasa pemrograman Java ini sendiri memerlukan beberapa software pendukung, yaitu JDK dan juga JRE.
JDK atau Java Development Kit adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan juga dapat dijalankan oleh JRE atau Java Runtime Environment. JRE adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dibangun menggunakan Java. Versi JRE harus sama atau lebih tinggi dari JDK yang digunakan untuk membangun aplikasi Java. Jadi di sini Java banyak digunakan dalam pemrograman smartphone atau pemrograman perangkat bergerak seperti smartphone. Dan juga banyak digunakan sebagai dasar dari berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi bahasa Kotlin, Scala, Clojure, Groovy, JRuby, dan Jython merupakan bahasa-bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa pemrograman Java. Oke, kita lanjut. Kemudian lingkungan pengembangan dari pemrograman Android. Yang pertama kita perlu yang namanya JDK atau Java Development Kit. Tadi kita sudah bahas sedikit, yang merupakan software yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari Java code ke bytecode. Yang maksudnya di sini kompilasi adalah menerjemahkan, proses penerjemahan dari bahasa Java ke bahasa mesin. Karena pada dasarnya mesin tidak mengerti bahasa selain bahasa mesin. Jadi, untuk memerintahkan mesin tersebut, dalam hal ini adalah device, baik itu komputer maupun smartphone, kita harus mengkompilasinya atau mentranslasikannya ke dalam bahasa mesin. Jadi, bahasa Java itu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi, peran dari JDK di sini hampir mirip dengan peran translator bahasa. Yang kedua yang kita butuhkan adalah IDE atau Integrated Development Environment, yaitu sebuah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Tujuan dari IDE adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Jadi tujuan penggunaan IDE ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan perangkat lunak. Nah, dalam pemrograman Android, kita nanti akan menggunakan IDE yang dinamakan Android Studio. Nah, dalam bahasa pemrograman lain mungkin Anda mengenal ada beberapa ya, contohnya NetBeans, kemudian ada Visual Studio, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari IDE. Namun sekali lagi, untuk melakukan pengembangan Android, nanti kita akan menggunakan Android Studio. Yang ketiga, emulator Android atau smartphone Android. Jadi kita butuh emulator Android atau handphone Android kita sendiri yang kita bisa pakai untuk menggunakan aplikasi yang sudah kita buat atau menjalankannya. Tujuannya adalah untuk melakukan testing apakah aplikasi yang kita buat sudah sesuai atau sudah berjalan dengan baik di device Android kita. Berikutnya, arsitektur Android. Di sini Anda bisa melihat bahwa arsitektur dari Android ada 4 lapisan utama. Lapisan paling dasar adalah Linux kernel. Linux kernel di sini adalah berisi driver-driver atau semua pengendali-pengendali dari perangkat yang ada pada device kita. Contohnya di sini ada driver kamera, yang artinya ini adalah sebuah driver atau sebuah pengendali yang dikhususkan atau memiliki tugas khusus untuk menangani kamera. Jadi fungsionalitas yang berhubungan dengan kamera ditangani oleh kamera driver. Dan begitu juga untuk perangkat-perangkat lain. Ya, contohnya di sini ada display, ada USB driver dan lain sebagainya. Kemudian layer berikutnya di atasnya ada layer library. Ya, di sini berisi tentang library-library yang digunakan. Ya, contohnya kita misalkan ingin menyimpan data ke dalam sebuah database, maka yang kita pakai adalah library SQLite, yaitu sebagai contoh. Kemudian di atasnya lagi ada application framework atau kerangka kerja aplikasi. Jadi berisi tentang kerangka-kerangka kerja atau fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi dalam Android. Jadi ketika contoh misalkan di sini ada telephony manager, itu untuk mengatur telepon, contohnya dialer dan lain sebagainya. Kemudian di atasnya lagi ada layer application. Di sini adalah
layer yang berisi tentang aplikasi-aplikasi yang ada pada smartphone kita, yang Anda bisa lihat. Contohnya ada kontak, aplikasi kalkulator, aplikasi pemutar musik, dan lain sebagainya. Itu adalah layer paling atas. Nah, itulah pembahasan kita tentang arsitektur Android. Untuk detailnya Anda bisa lihat ya. Kita sudah bahas satu persatu dari mulai kernel Linux, kemudian perpustakaan atau libraries. Anda bisa lihat penjelasannya. Kemudian perpustakaan Android atau libraries dari Android itu sendiri terdiri dari apa saja di dalamnya. Kemudian ada Android Runtime. Berikutnya ada Application Framework dan Application. Nah, itulah semua pembahasan tentang konsep dasar dari pemrograman Android. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu pertemuan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.